Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kami dapat menyelesaikan tugas kami ini dengan sebaik mungkin. Salawat beserta salam tak lupa pula kami hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan tema latar belakang munculnya kajian filsafat pendidikan Islam ini. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Anggun Luvita Ananda dan rekan saya Dea Fitri Novitasari. Saya Rizka Deasari. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu latar belakang munculnya kajian filsafat pendidikan Islam, yang akan disampaikan materi pertama oleh Saudari Dea. Kepada Saudari Dea, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan untuk materi pertama, yaitu tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan pada umumnya dan filsafat pendidikan Islam pada khususnya adalah bagian dari ilmu filsafat. Maka dalam mempelajari filsafat, itu perlu memahami lebih dahulu tentang pengertian filsafat, terutama dalam hubungannya dengan masalah pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Secara harfiah, filsafat pendidikan berarti cinta pada ilmu, atau yang memikirkan tentang masalah kependidikan. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri adalah usaha mengubah tingkah laku seorang dengan dilandasi nilai-nilai Islami. Berikut ini dikemukakan pengertian filsafat dalam kaitannya dengan pendidikan pada umumnya dari beberapa ahli pikir sebagai berikut. Yang pertama ada John Dewey. Menurutnya memandang pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir, intelektual maupun daya perasaan, dasar emosional, menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa. Tugas filsafat dan pendidikan adalah seiring yaitu sama-sama memajukan hidup manusia. Adapun yang kedua, menurut Thomson, filsafat dipandang sebagai suatu bentuk pemikiran yang konsekuen tanpa mengenal kompromi tentang hal-hal yang diungkap secara menyeluruh dan bulat. Yang ketiga ada Van Cleef Morris. Ia menyatakan secara ringkas mengatakan bahwa pendidikan adalah studi filosofis karena ia pada dasarnya bukan alat sosial semata untuk mengalihkan cara hidup secara menyeluruh. Pendidikan harus dapat menyerap, mengolah, dan menganalisis dan menjabarkan aspirasi dan idealitas masyarakat. Adapun yang keempat, menurut Bu Bashir, filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan masalah pendidikan. Oleh karena ada kaitan dengan pendidikan, filsafat diartikan sebagai teori pendidikan dengan segala tingkat, karena dengan memahami filsafatnya, orang akan dapat mengembangkan secara konsisten ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajari. Filsafat mengkaji dan memikirkan hakikat segala sesuatu menyeluruh, sistematis, terpadu, universal, dan radikal. Ada 3 disiplin ilmu yang membantu filsafat pendidikan, yaitu ke-1, etika atau teori tentang nilai, yang kedua, teori ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, teori tentang realitas atau kenyataan yang ada di balik kenyataan yang disebut metafisika. Filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang memikirkan masalah kependidikan dalam mengubah tingkah laku seseorang dengan nilai-nilai Islami. Filsafat diakui, ya baiklah, yang akan dilanjuti oleh Rizka Deasari. Kepada Rizka Deasari, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Dea. Selanjutnya, B. Latar belakang munculnya kajian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan yang membahas permasalahan pendidikan Islam tidak berarti membahas diri pada permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup kehidupan beragama umat Islam yang luas yang berkaitan dengan pendidikan bagi umat Islam. Semua permasalahan bukan non-religius yang menyangkut permasalahan sosial dan ilmu pengetahuan serta teknologi itu dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh hakikatnya. Dari segi pandangan Islam, karena filsafat bertugas pokok mencari hakikat dari segala sesuatu.
Dan dari hakikat itulah timbul pemikiran teori yang pada gilirannya menimbulkan pemikiran tentang strategi dan taktik atau operasionalisasi kependidikan Islam. Dari sinilah timbul pemikiran tentang cara yang tepat untuk melaksanakan ide-ide kependidikan Islam yang dituangkan ke dalam apa yang disebut sistem pendidikan Islam. Islam telah mampu mendorong seseorang untuk menyelidiki, menganalisis, menemukan, mengembangkan, serta memperluas ilmu pengetahuan, baik yang berasal dari sumbernya yang asli ajaran Islam maupun dari kebudayaan lain yang diolah sejalan dengan nilai-nilai Islami. Kemudian, hasil-hasil penemuan yang baru atas analisis keilmuan mereka dapat mempengaruhi dunia barat. Di antara permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Padahal, menurut John Dewey, seorang filsuf Amerika, filsafat merupakan teori umum dan landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Tugas filsafat adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realitas dan pengalaman yang banyak terdapat dalam lapangan pendidikan. Scroll. Problem internal yang dihadapi oleh pendidikan Islam meliputi lemahnya visi atau tidak jelasnya arah pendidikan yang dilaksanakan, penekanan yang tidak seimbang antara pembentukan kepribadian yang utama dalam diri seorang muslim dengan peranan sosialnya di tengah umat, di mana hal ini menyebabkan timbulnya kesalahan individual dan mengesampingkan teknologi yang dianggapnya tidak ada hubungan sama sekali dengan kesalehan dan ketakwaan. Problem paradigma berpikir normatif deduktif masih lazim dijumpai dalam pendidikan Islam secara umum, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Islam di negara-negara Islam lainnya. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, menurut Lack of Vision, Ismail Raji Al-Faruqi menilai bahwa problem yang belum terselesaikan dari gejala rendahnya standar kelembagaan di dunia Islam adalah konsekuensi dari lemahnya visi ini. Yang kedua, kesalahan individual dan ketertinggalan teknologi. Penyempitan makna kepribadian menimbulkan dampak yang besar atas sikap mereka terhadap sains dan teknologi. Yang ketiga, problem epistemologis atau dikotomi ilmu. Akibat berangkai dari pola pikir pendidikan yang dikotomis ini adalah terjadi disharmoni relasi antara pemahaman ayat-ayat ilahiyah dengan ayat-ayat kauniyah, antara iman dengan ilmu, antara ilmu dengan amal, antara dimensi duniawi dengan ukhrawi, dan relasi antara dimensi ketuhanan atau teosentris dengan kemanusiaan atau antroposentris. Yang keempat, tradisi berpikir normatif deduktif. Bila mana pendidikan Islam dewasa ini lebih mengarah pada pola mengajar tersebut, maka dampaknya bisa dirasakan pada proses dan hasilnya. Lanjut. Orang Yunani hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, mempunyai kepercayaan bahwa kebenaran yang diterima semuanya bersumber dari mitos dan logos. Filsafat pendidikan memiliki hubungan hakiki dan timbal balik. Maka berdirilah filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis pula. Tanpa sikap kritis yang memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, ada sikap terhadap tradisi dalam konsep tradisionalitas. Namun, tradisi belum tentu semua unsurnya tidak baik. Maka harus dilihat dan diteliti mana yang baik untuk dipertahankan dan diikuti.
Sehingga itulah kajian filsafat pendidikan Islam muncul untuk menjawab persoalan atau permasalahan atau pendapat-pendapat baru yang terjadi di era kependidikan, mulai dari masalah metode, pendekatan, komentar-komentar, dan lain-lain. Karena filsafat berpikir dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya masalah di dalam pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anggun. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Rizka. Selanjutnya, perkembangan pemikiran filsafat pendidikan. Awal pemikiran filsafat muncul sebagai reaksi terhadap kungkungan mitologi, di mana manusia dibelenggu oleh kepercayaan bahwa kehidupan alam dikuasai yang dimunculkan oleh mitos. Sementara kebenaran itu telah ada sebelum manusia itu ada. Ia berada di luar alam manusia. Kebenaran sendiri bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang terus berkembang. Perkembangannya, filsafat itu sendiri berkembang saat munculnya kesadaran atau pemikiran-pemikiran manusia terhadap potensi dirinya dan mencari kebenaran karena rasa ingin tahunya. Yang pertama, perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. Bagi kita, filsafat berkembang sesuai berputarnya zaman. Paling tidak, sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui cerita dalam kategori filsafat spiritualisme kuno. Lalu terbagi lagi menjadi pemikiran filsafat spiritualisme kuno Timur Jauh, kemudian Timur Tengah, lalu Romawi dan Yunani atau antromonisme, kemudian yang kedua, reaksi terhadap spiritualisme di Yunani. Di antara tokohnya yaitu Leukipos dan Demokritus tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa semua kejadian alam adalah atom dan semuanya adalah materi dan terbagi lagi menjadi idealisme, materialisme, dan rasionalisme. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Pada masa ini, keterangan-keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, para filsuf berusaha mencari inti alam, maka mereka disebut filsuf alam dan filsafat mereka disebut filsafat alam. Kemudian yang keempat yaitu pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Prinsip dasar pendidikan, yaitu menurut Socrates adalah metode dialektis. Kemudian yang kelima adalah pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menurutnya, sebuah negara pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapatkan perhatian yang sangat mulia, maka ia harus diselenggarakan oleh negara. Lalu yang keenam adalah pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles, 397 sampai 345 sebelum Masehi. Ia berkata bahwa pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan juga soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal guna mengatur nafsu-nafsu. Lalu, perkembangan filsafat pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam pada hakikatnya tak terlepas dari sejarah Islam. Oleh sebab itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam itu sendiri secara garis besar dikatakan oleh Dr. Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, kemudian pertengahan, lalu periode modern. Kemudian perinciannya dibagi menjadi 5, yaitu pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, kemudian pada masa khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali di Madinah. Kemudian masa kekuasaan Umayyah di Damsyik, lalu kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian masa dari jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad tahun 1250 Masehi sampai dengan sekarang. Kemudian adapun cakupan pembahasan yang berkaitan dengan sejarah Islam di Indonesia dengan fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, fase datangnya Islam ke Indonesia, lalu fase pengembangan dengan melalui proses adaptasi, kemudian fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam atau proses politik, lalu fase kedatangan orang Barat atau zaman penjajahan, kemudian fase penjajahan Jepang, lalu fase Indonesia merdeka, dan yang terakhir fase pembangunan.
Perkembangan pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia secara periodisasi diungkapkan dalam uraian bagian ketiga. Dengan demikian, periodisasi uraian tentang perkembangan Islam mencakup periode sejarah Islam yang terjadi dalam kawasan dunia Islam dan dalam kawasan Indonesia. Hal ini terikat erat dengan kepentingan studi atau kajian Islam di Indonesia. Baiklah teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang sudah terjadi. Sebelum itu, mari kita simpulkan materi yang kami sampaikan ini, yaitu latar belakang dari timbulnya filsafat pendidikan Islam karena banyaknya persoalan dan perubahan baru yang timbul di dalam dunia pendidikan tersebut dan berusaha untuk menjawab serta memecahkannya, rasa ingin tahu dan ditambahnya ide-ide baru dalam dunia pendidikan. Baru mulailah dari masalah metode, pendekatan, komentar-komentar, dan lain-lain, karena filsafat berpikir dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya masalah di dalam pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam juga terjadi di Indonesia secara periodisasi, diungkapkan dalam uraian bagian ketiga. Hal ini terikat erat dengan kepentingan studi atau kajian Islam di Indonesia. Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih kurang kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga komentar di YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.